Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang media pembelajaran ICT tentang teori discovery learning dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Henia Striana, yang kedua ada Argi Ardana, dan yang ketiga ada Pramesti Sekar Rosmawardani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang discovery learning. Apa sih itu discovery learning? Jadi, discovery learning adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, serta mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Belajar tidak sama dengan menyerap apa yang dikatakan atau dibaca, tetapi secara aktif dalam belajar mencari jawaban dan solusi sendiri. Sementara menurut pakar pendidikan Rusman, discovery learning adalah dukungan seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya. Discovery learning dirancang dengan kegiatan eksperiensial dan interaktif. Eksperiensial memiliki arti instruktur mampu mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Selanjutnya yaitu 5 prinsip pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada pemecahan masalah, yaitu pendidik akan membimbing dan memotivasi peserta untuk mencari solusi dengan menggabungkan informasi yang ada. Kemudian manajemen belajar mengikuti siswa, yaitu pendidik harus mengizinkan peserta untuk bekerja sendiri atau dengan orang lain. Yang ketiga ada mengintegrasikan dan menghubungkan, yaitu instruktur ataupun pendidik harus memiliki keterampilan untuk mengajar. Kemudian ada analisis dan interpretasi informasi, yaitu discovery learning berorientasi pada proses dan didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran bukan hanya sekumpulan fakta. Dan yang terakhir ada kegagalan dan umpan balik. Belajar tidak hanya terjadi ketika Anda menemukan jawaban dengan benar. Peserta juga bisa belajar dari kegagalan. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah discovery learning. Yang pertama ada stimulus, yaitu tahapan ini pendidik akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah. Tahapan ini yaitu pendidik memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi bahan pembelajaran. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu hipotesis telah tersusun, maka peserta bisa mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Yang keempat ada olah data. Setelah olah data dan informasi terkumpul, maka peserta bisa mulai menganalisis dan mengolah data. Yang kelima ada pembuktian. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Dan yang terakhir ada generalisasi. Tahapan ini yaitu peserta menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model discovery learning. Discovery learning memiliki keunggulan yang bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dari model discovery learning diantaranya: yang pertama, mendorong partisipasi aktif dan motivasi peserta. 2. Pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan kecepatan peserta didik. 3. Mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta. 4. Menekankan pembelajaran pada proses, bukan hasil. Sementara kekurangan dari model discovery learning ini memerlukan beberapa perhatian agar hal tersebut bisa dicegah. Di antaranya, yang pertama, discovery learning membutuhkan kerangka pembelajaran yang solid.
Dalam proses pembelajaran, peserta maupun instruktur akan dihadapkan pada kebingungan yang membuat semakin sulit mencari jawaban. 2. Discovery learning membutuhkan alat praktik yang seringkali tidak tersedia. Karena keterbatasan alat praktik membuat pelaksanaan discovery learning terhambat. 3. Instruktur perlu dipersiapkan dengan baik dan mengantisipasi pertanyaan yang mungkin mereka terima dan mampu memberikan jawaban atau pedoman yang benar. 4. Ada kritik menyebut bahwa proses dalam model discovery learning terlalu mementingkan proses pemahaman. Adapun aspek lain yang kurang menjadi perhatian, yakni perkembangan sikap dan keterampilan siswa. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok 14. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada salah kata kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.